apakah saya akan kampanye? Saya jawab, tidak. Saya tidak akan berkampanye. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Punarif dari Forum News Network. Presiden Jokowi memutuskan untuk sementara akan menghentikan bantuan sosial pangan sampai usai hari H pencoblosan, yakni pada tanggal 14 Februari 2024. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengaku dia tidak akan berkampanye untuk putranya Gibran Rakabuming Raka, kendati undang-undang pemilu memperbolehkan hal itu. Keputusan Presiden Joko Widodo menghentikan sementara bansos pangan itu disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi di Jakarta hari ini, Rabu tanggal 7 Februari 2024. Anda pasti bertanya-tanya nih, ada apa? Kok tiba-tiba saja Presiden Jokowi menghentikan bansos dan kemudian juga menyatakan tidak akan berkampanye. Kalau tidak akan berkampanye, saya kira sebenarnya ya tanpa diomongin sebenarnya Presiden Jokowi itu kan sebenarnya sekarang sudah berkampanye. Sementara kalau bansos ini, saya kira ini kan jadi sangat menarik karena bagaimanapun juga sekarang ini bansos itu menjadi instrumen ya pemenangan pemilu yang paling efektif ya untuk menggalang para pemilih terutama di kalangan kelas bawah. Dan jumlahnya nggak main-main ya karena bansos itu kan sekarang diberikan kepada 22 juta keluarga. Ya, bayangkan kalau 22 juta kali 3 suara saja itu kan berarti sudah 66 juta suara. Belum lagi ditambah dengan BLT, ya, bantuan langsung tunai sebesar Rp200.000 yang ini diberikan sekaligus di 3 bulan di depan. Dan ini ada 18 juta keluarga. Waduh, ini benar-benar luar. Apakah karena targetnya sudah tercapai atau karena karena gencarnya tekanan dari publik sekarang ini. Bapak Presiden juga sudah menyampaikan secara terpisah kalau memang ini harus dihentikan sementara, ya memang harus dihentikan sementara sehingga tidak terjadi polemik bahwa bantuan pangan ini dipolitisasi. Itu kata Kepala Badan Pangan Nasional ya Arief Prasetyo Adi dalam keterangan tertulis pada hari ini, Rabu tanggal 7 Februari tahun 2024. Kepala Badan Pangan Nasional menyatakan kebijakan itu diambil agar proses pemilu dapat berjalan dengan tenang. Sebelumnya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum KPU nomor 3 tahun 2022 itu kan mengatur masa kampanye pemilu 2024 berakhir pada Sabtu 10 Februari. Lalu pada 11 sampai 13 Februari yang merupakan masa tenang pemilu, bantuan pangan beras akan dihentikan sementara untuk menghormati pemilu dan pemutakhiran data. Itu kata Arief Prasetyo Adi. Sekali lagi kata Prasetyo Adi ini memang membuktikan bahwa tidak ada politisasi bantuan pangan. Arief menyatakan bantuan pangan itu sangat diperlukan oleh masyarakat dan pemerintah telah merencanakan sejak lama. Penyaluran bantuan pangan akan dilanjutkan kembali setelah hari pemungutan suara. Kami pahami bersama bahwa bantuan pangan ini sangat diperlukan masyarakat dan memang sudah terencana sejak lama. Nanti setelah pemilu 15 Februari akan dimulai lagi penyaluran bantuan pangan beras ini. Arief menyatakan bantuan pangan ini sebenarnya bukan hanya menjelang pemilu, bantuan pangan ini tentunya dilakukan oleh pemerintah, jadi negara itu hadir di saat memang diperlukan. Agendanya juga tidak mengikuti agenda politik, tetapi memang sesuai dengan kebutuhan, kata dia. Dan menurut Arief, program bantuan pangan sudah ada sejak dulu dan hampir tidak ada komplain. Bantuan pangan ini terlihat masif karena memang penugasan Bappenas kepada Bulog dan terus dikoordinasikan dengan sangat baik. Per 6 Februari, realisasi bantuan pangan beras telah mencapai 149.149.760 kg. Dan pemerintah berencana menyebarkan bantuan ini sampai Juni mendatang. Berkaitan dengan itu, Bappenas telah bersurat kepada Perum Bulog untuk menyampaikan demi mendukung terwujudnya kelancaran penyelenggaraan pemilu dan mempertimbangkan tahapan dan jadwal pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU,
maka penyaluran bantuan pangan beras perlu dihentikan sementara dalam rentang waktu 8 sampai 14 Februari di seluruh wilayah. Kemudian Bulog diminta mengoptimalkan penyaluran sebelum masa tenang dan pasca pemungutan suara serta mengkoordinasikan dengan Dinas Urusan Pangan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Jadi kalau tadi dia menyatakan bahwa itu dilakukan sejak dulu, ya memang itu sejak dulu begitu ya. Tetapi ya bahwa apakah di masa dulu dimulai dari Pak SBY itu juga tidak dimanfaatkan untuk mendongkrak elektoral partai pendukung pemerintah atau elektabilitas presiden, ya digunakan, tapi caranya nggak sekasar apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini ya. Karena kelihatan sekali kalau Presiden Jokowi ini digunakan sebagai instrumen pemenangan dan diklaim itu bahwa beras bansos itu datangnya dari Presiden Jokowi. Bahkan ada yang menyebutkan seperti Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu memberikan semacam ancaman halus kepada para warga yang penerima bansos. Kalau sampai Prabowo Gibran tidak terpilih, maka bansos itu akan dihentikan. Ini kan sangat curang dan manipulatif. Selain menghentikan sementara bansos pangan, Presiden Jokowi juga menegaskan tidak akan melakukan kampanye. Pak, yang tanggal 10 ini kan hari terakhir kampanye, Pak. Ada kabar Bapak mau ikut kampanye, gimana tuh, Pak? Tanggapannya. Yang bilang siapa? Beritanya ramai. Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab, tidak. Saya tidak akan berkampanye. Terima kasih, Pak. Jokowi juga mengingatkan agar seluruh aparatur sipil negara, TNI, Polri, sampai para penyelenggara pemilu untuk bersikap netral. Pak Presiden, sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu, tepatnya seminggu lagi, Pak. Mungkin ada pesan-pesan untuk rakyat Indonesia, gimana, Pak? Ya, saya menghimbau, saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS memberikan suara sesuai dengan pilihannya. Dan saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat. KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat. Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, yang jujur dan adil, menghargai hasil pemilu, dan bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia. Apakah dengan begitu Presiden Jokowi itu atau istana sudah lempar handuk dan tidak akan cawe-cawe lagi dalam Pilpres, tidak akan lagi berpihak pada paslon nomor 02 yakni Prabowo Gibran, di mana Pak Gibran adalah anak kandungnya? Saran saya, Anda jangan terlalu optimis dulu, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Saya yakin tanpa saya ingatkan pun Anda juga tahu bahwa jejak detail dari Presiden Jokowi itu ucapannya itu nggak pernah bisa dipegang. Ya, ada yang menyebutnya esok delay sore tempe. Jadi bisa berubah-ubah dengan sangat cepat gitu. Nggak usah jauh-jauh deh, sebelumnya kan dia membantah keras Gibran itu tidak akan maju pada Pilpres 2024. Alasannya belum cukup umur, pengalaman juga belum cukup. Ternyata di belakang layar dia terus bermanuver dengan berbagai cara dan kemudian lahirlah putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang tidak mengubah batas usia 40 tahun sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, cuma normanya ditambah dengan yang pernah atau masih menjabat sebagai kepala daerah yang terpilih melalui pilkada. Jadilah walaupun Gibran itu umurnya belum cukup, pengalaman apalagi kan karena dia baru 2 tahun menjadi wali kota Solo lagi, kota kecil lah untuk dibandingkan dengan negara Indonesia yang sebesar ini. Tiba-tiba dia sekarang maju menjadi calon wakil presiden. Jadi harus tetap waspada bahwa keputusan menghentikan sementara bansos pangan ini harus kita curigai bahwa ini hanya upaya Jokowi untuk mengendurkan tekanan karena tekanan itu dari para guru besar dan sivitas akademika dari puluhan perguruan tinggi dan belakangan ini
datang juga dari otoritas keagamaan seperti yang disampaikan oleh Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Ignatius Suharyo. Dia sampai mengingatkan Jokowi akan tumbang bila tidak mau mendengarkan kritik dari kalangan kampus. Kalau dalam perspektif iman Kristiani, dalam sejarah itu selalu ada kerajaan. Dan kerajaan itu sama dengan kekuasaan. Dan kita semua tahu kekuasaan itu berbahaya kalau tidak dijalankan dengan baik. Maka ketika ada institusi kerajaan, pada waktu itu raja-raja tidak bagus, muncul yang disebut nabi-nabi. Itulah yang menyerukan kebenaran, keadilan. Ketika negara tidak adil, nabi muncul menyerukan keadilan. Saya kira situasinya setiap zaman seperti itu. Jadi kalau para akademisi itu menyerukan seruan moral, itu tanggung jawab mereka. Dan ditujukan jelas kepada institusi yang memegang kekuasaan. Dinamika seperti itu dalam sejarah selalu ada. Moga-moga seruan-seruan seperti itu didengarkan. Harapannya itu. Nanti kalau tidak didengarkan, ya dalam sejarah juga jelas ketika kekuasaan tidak mendengarkan kritik-kritik, bahayanya adalah tumbang. Itu selalu terjadi seperti itu. Bukan hanya di Indonesia, tetapi dimanapun akan terjadi. Oleh karena itu, kekuasaan dan kritik itu dua hal yang mesti berjalan bersama-sama. Soal politisasi bansos ini juga kembali disinggung ketika sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa bertemu dengan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala hari ini di Jakarta. Yusuf Kala kan selama ini selalu mengkritik cara Jokowi membagikan bansos itu secara langsung, bahkan pernah itu dibagikan di depan istana. Makasih, Pak. Terima kasih Bapak Jokowi yang sudah memperhatikan para driver, ya baik Grab, ojol maupun Maxim dan lain-lain sebagainya. Terima kasih banyak, kiranya Tuhan memberkati Pak Jokowi. Makasih buat Bapak Presiden Pak Jokowi atas sembakonya gitu ya. Semoga lancar ke depannya gitu. Ya alhamdulillah lah buat di rumah, buat lebaran nanti gitu kan. Terima kasih buat Pak Jokowi, buat pemerintah semuanya, biar semua lancar gitu ya kan. Kita juga drivernya bisa nyari rezeki dengan lancar, dengan aman gitu aja sih. Padahal kan harusnya, kata Yusuf Kala, bantuan bansos ini kan cukup dilakukan oleh dinas sosial atau camat. Ngapain presiden mesti bagi-bagi sendiri, bahkan kadang-kadang tengah malam juga ngetuk pintu warga dan membagikan bansos. Gerakan Nurani Bangsa yang dipimpin oleh Sinta Nuriyah, istri almarhum, maksud saya, nggak ada mantan almarhum ya, istri almarhum Presiden Abdurrahman Wahid, dan anggotanya merupakan sejumlah tokoh dari berbagai kalangan, mulai dari intelektual kampus maupun keagamaan, itu dari berbagai agama. Itu antara lain Uskup Agung Jakarta, yakni Monsinyur Ignatius Suharyo. Kemudian ada mantan Rektor UIN Jakarta, Profesor Komarudin Hidayat, dan Ketua Persekutuan Gereja Indonesia, Pendeta Kumar Gultom. Selain itu masih ada sejumlah tokoh lainnya. Belakangan ini mereka rajin melakukan berbagai pertemuan dan juga silaturahmi, audiensi kepada sejumlah tokoh bangsa, termasuk kepada mantan Presiden SBY, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan sekarang dengan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Apakah dengan begitu, sekali lagi pertanyaannya, Presiden Jokowi sudah lempar handuk dan berhenti cawe-cawe? Ya. Sekali lagi saya ingin sekali mengingatkan, jangan terlalu optimis, apalagi percaya. Jejak digitalnya ucapan Jokowi ini benar-benar nggak pernah bisa dipegang. Ya. Kalau dia mengatakan akan menghentikan sementara ya bansos ini, ya berarti yang harus kita artikan akan dimasifkan.
Bila dia menyatakan tidak akan kampanye, faktanya dia selama ini terus-menerus melakukan kampanye dengan memanfaatkan posisinya sebagai presiden. Jadi menurut saya ya harus tetap waspada, ya harus tetap terus diawasi, dikritisi, jangan kendor, jangan kasih kendor, gitu ya. Mahasiswa yang unjuk rasa terus saja unjuk rasa, gitu. Karena bisa jadi bahwa keputusan menghentikan sementara bansos pangan ini hanya upaya Jokowi untuk sementara mengendurkan tekanan karena derasnya tekanan-tekanan dari para guru besar dan sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi. Jadi dan apalagi sekarang pemilu kan tinggal di depan mata. Ini dampaknya akan buruk secara elektabilitas Prabowo dan Gibran kalau Jokowi tetap ngotot terus cawe-cawe bahkan kemudian melakukan kampanye. Ini kalau dalam pepatah Melayu kan ada peribahasa yang menyatakan sekali lancung ke ujian selamanya tidak akan dipercaya. Ya kalau orang udah ngomongnya nggak bisa dipegang tuh ya orang tidak akan percaya lagi. Saya nggak tahu dalam bahasa Jawa apa ya. Ada peribahasa semacam ini. Tolong kalau Anda tahu disampaikan kepada saya ya. Tapi saya teringat pada satu ujaran gitu dalam bahasa Jawa yang sering sebut itu antara watuk dan watak gitu. Kalau watuk itu atau batuk itu bisa diobati ya dengan obat-obatan biasa itu nggak perlu ke dokter, obatan warung itu bisa sembuh. Tapi kalau namanya watak, saya kira ini ya nggak sulit untuk diubah, bahkan ini bisa terbawa sampai mati. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.